البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ini polanya adalah pola imtinan, menampilkan nikmat dan jasa Allah Ta'ala. Allah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang melindungi kalian dari panas, dan pakaian yang melindungi kalian dari keganasan kalian. Sebelum ayat itu, yang kemarin itu ya, warisha, ada khilaf yang panjang. Ana hanya mengambil satu makna, rish artinya bulu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan khilaf yang panjang. Demikian pula para mufassirin yang lain, rish di sini adalah pakaian yang mewah. Sama saja dari bulu kah atau dari yang lain. Ini pakaian yang mewah. Adapun yang ayat ini, di sini Allah Ta'ala menyebutkan beberapa hikmah dari pakaian. Yaitu yang pertama hikmahnya adalah melindungi kita dari panas. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu pakaian-pakaian yang sifatnya adalah nipis, yang sifatnya tidak menahan panas badan, jadi langsung dikeluarkan itu. Sehingga badan kita tidak kepanasan, dan juga menahan panas dari luar. Kita memakai pakaian yang cenderung nipis, bukan tebal, agar peluh-peluh kita juga mudah untuk segera menguap. Dan kita tahu termasuk dari hikmah Allah adalah bahwasanya butiran air yang berupa uap itu cenderung dia akan menarik cuaca yang dingin. Sehingga ketika ada peluh dan peluh itu kena angin, memang badan kita jadi terasa sejuk, terasa sedap. Itu hikmah dari sisi penguapan. Ana baca dulu di disertasi gimana sebenarnya terbentuknya peti ais itu. Teknologi yang lama itu adalah dengan sistem penguapan. Dengan banyaknya uap, maka sejuk akan diambil dari luar dan dibawa ke dalam. Nah, ini juga sistem yang dipakai di dalam pembuatan pakaian. Pakaiannya tidak dibuat tebal, karena kalau tebal nanti malah menahan panas. Tetapi dibuat dingin. Dibuat dingin, apa itu namanya? Ya, yang nipis-nipis itu, sehingga panas badan langsung terbuang keluar. Sementara panas yang dari luar itu walaupun kena kulit kita akan segera berpeluh. Peluh itu akan kemudian akan menguap. Uap itu akan mendatangkan angin yang sejuk, menimbulkan kesejukan di kulit kita. Ini hikmah memilih pakaian jenis ini, pakaian jenis itu, dan itu taufik dari Allah Ta'ala agar orang memilih demikian dan demikian. Hikmah yang kedua, melindungi kalian dari keganasan kalian, yaitu Allah mengajarkan bagaimana cara membuat baju besi. Itu di masa-masa lampau ya. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Dawud, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan Allah mengajarkan kepada kalian yaitu pakaian yang terbuat dari besi, yaitu cara membuat pakaian dari besi untuk melindungi kalian dari keganasan kalian sendiri satu sama lain. Sekarang taufik ditambahkan dengan semakin majunya pengetahuan manusia, dengan adanya serat-serat yang mampu menahan tembakan peluru itu tidak harus pakai besi, pakai serat-serat fiber yang hebat, yang ini dan itu taufik dari Allah Ta'ala. Apa itu? Iya, dari pokok-pokok fiber. Berarti memang orang dulu memang kuat-kuat, gimana bawa baju besi gitu. Kita sekarang sudah badan seadanya, dikasih pakaian yang dimudahkan, tetap anti peluru, kalis peluru. Ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Dan ini baru satu jenis manfaat. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, hikmah dari pakaian itu kembalinya kepada dua perkara. Yang pertama adalah al-wiqayah, wiqayatun minasyarr, melindungi diri dari keburukan, baik keburukan itu cuaca yang sejuk atau cuaca yang panas, ataukah keganasan senjata misalkan dan sebagainya itu. Yang kedua adalah lizinah, untuk perhiasan. Seperti yang di dalam ayat yang disebutkan sebelumnya itu,
yaitu pakaian-pakaian yang mewah, yang menampilkan keindahan dan sebagainya. Baik. Kemudian, dan ini semua polanya, semua mufassirun mengatakan ini polanya adalah pola imtinan, yaitu menunjukkan tentang jasa Allah Ta'ala dan kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya. Tanpa taufik mereka tidak akan mampu apa-apa. Ya, kita bukan hewan, alhamdulillah. Hewan lahir dalam keadaan badannya sudah dipersiapkan untuk nanti menumbuhkan bulu-bulu itu. Baik itu bulu dari jenis bulu burung, bukan sekedar melindungi diri dari panas dan dingin, tapi juga membantu dia untuk terbang. Itu hikmah. Ada juga yang bulunya adalah jenis bulu-bulu beruang, beruang kutub itu. Jenisnya pun sudah lain. Ataupun bulu-bulu yang lain. Sementara kita memang apa? Karena Allah menghendaki kita menjadi makhluk yang paling indah, maka bulunya itu dikurangi. Nampak kulitnya, tapi tentunya kita tidak akan tahan dengan cuaca kalau seperti itu. Maka diberi taufik untuk membuat pakaian-pakaian. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala untuk para hambanya. Tayyib, sarobil itu artinya adalah siap, sirbal, yaitu pakaian. Ini adalah beberapa lafaz istilah sarobil, pakaian. Rish itu juga sebagian mengartikan pakaian, tapi yang dirajikan Syekhul Islam itu adalah apa? Pakaian yang mewah, itu rish. Cuma sekarang ada hikmah yang lain. Kenapa Allah menyebutkan panas dan tidak menyebutkan dingin? Bukankah seringkali justru kalau panas kita cenderung lepas baju, kalau dingin baru pakai baju? Gimana sekarang hikmah pakaian adalah melindungi dari panas dan tidak disebutkan melindungi dari dingin? Kata Syekhul Islam rahimahullah, masalah pakaian itu melindungi kita dari dingin, ini semua orang sudah tahu. Itu sudah nikmat yang ma'ruf. Kalau kedinginan langsung pakai pakaian yang tebal, bahkan masuk selimut, pakai jaket dan sebagainya. Orang sudah tahu. Terkadang orang lupa bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Makanya Allah mengingatkan perkara yang terkadang orang masih perlu diingatkan, yaitu apa? Yaitu masalah pakaian yang melindungi dari panas, ini juga nikmat. Tetap kita aurat tertutup, tetap kita diselamatkan dari gangguan nyamuk, tetapi juga kita diberi pakaian. Yaitu kalau sama sekali tidak pakai pakaian malah diganggu nyamuk dan lain-lain. Tapi tetap dikasih pakaian yang melindungi dari itu dan sekaligus melindungi dari panas, yaitu jenis-jenis pakaian yang nipis. Kalau sekarang orang tahu kan ada pakaian batik yang memang jenisnya itu tidak panas. Waktu dingin juga tidak menimbulkan kedinginan, tapi memang sesuai. Ini adalah taufik dari Allah. Kita ditemukan dengan barang-barang yang seperti itu, bahan-bahan dari mungkin apa, ulat sutra kah atau apa itu, atau yang lain-lain. Ini adalah taufik dari Allah. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Demikian pula yang tadi, pakaian yang melindungi kita dari senjata. Ini juga nikmat yang besar, bukan karena kehebatan manusia sendiri. Allah ingatkan itu. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus salis wal ishrun ba'da samani mi'ah, 823. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikumul bayat. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian itu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum. Karena sungguhnya dia termasuk pakaian kalian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah di dalam pakaian putih itu orang-orang yang mati di antara kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Baik. Di sini Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk memakai pakaian yang putih. Dan telah dinukilkan oleh sebagian ulama ijma' bahwasanya perintah di sini adalah lil istihbab. Karena Nabi mencontohkan di dalam dalil-dalil yang lain memakai pakaian yang warnanya lain. Dalam keadaan Nabi tahu nanti beliau akan dicontoh, orang melihat untuk mengikuti. Maka perintah yang ada di sini adalah lil istihbab, yaitu mustahab. Untuk mencari pakaian, mencari pahala yang paling banyak, maka pakaiannya adalah pakaian yang putih. Yang lain-lain itu boleh. Baik. Dikatakan sebabnya apa? Fa dengan inna menunjukkan sebabnya. Min khairi siyabikum, termasuk pakaian kalian yang terbaik. Kalau penduduk surga pakaiannya apa yang disebutkan itu?
khudr, yaitu hijau, yaitu keindahan, kemewahan dan sebagainya. Walaupun ada pakaian yang lain banyak tentunya, sebagaimana di riwayat-riwayat, tetapi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, pakaian penduduk surga adalah hijau. Ini indah mewah, tidak seperti bayangan orang-orang Nasara masuk surga itu semuanya serba putih sudah. Bahkan lingkungannya pun nampak putih. Ya, kalau gitu orang memang tak semangat, akhirnya malah maksiat terus di dunia. Orang jadi tidak mencari surga, tidak mencari akhirat. Ini adalah khayalannya orang-orang Nasara, semuanya serba putih dan tidak memberangsangkan, istilahnya tidak menarik hati. Sudah serba apa itu? Ya udah serba tidak ada lagi yang namanya syahwat-syahwat di surga, tidak ada lagi yang namanya keinginan ini dan keinginan itu. Semua sudah serba hidup tenang tanpa ada gairah lagi. Ini tipuan orang-orang Nasara. Yang betul bahkan di surga segalanya yang diinginkan itu ada. Orang boleh hubungan suami istri setiap hari dan seterusnya. Fi syughulin fakihun, bernikmat-nikmat dengan kesibukan mereka itu, makan buah apapun, minum khamr apapun, dan tidak ada bahayanya. Tidak seperti bayangan Nasara yang orang jadi tidak bersemangat pergi ke surga. Adapun di dunia, memang karena dunia ini adalah sebagai penjara bagi kaum mukminin. Penjara bukan pakaiannya oranye belang-belang, pakaiannya putih aja. Cuma memang jelas kita tidak mampu untuk selalu memakai yang putih. Karena berbagai kesulitan itu ada, sehingga semampunya, kata Ibnul Qayyim, semampunya. Pakai pakaian putih ada, tetapi semampunya. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati kalian di dalam pakaian yang putih itu. Ini mustahab. Makanya banyak dari para sahabat pakai kain yang bergaris-garis, karena itulah yang dimampui untuk mengkafani orang yang meninggal di antara mereka. Yang mampu putih, alhamdulillah. Dulu waktu masih sekolah memang kami ada kegiatan khusus pergi ke syarikat kah atau kilang pembuatan kain. Sejak dari masih dari kapasnya, yang kapas sampai terbentuk kain. Nah, kita kasih tahu ini yang paling laris, ini adalah untuk jenazah. Memang paling laris jenis yang ini. Nah, nanti yang ini lebih mewah, ini lebih mewah. Ditunjukkan bagaimana sistemnya ini. Nah, sekarang sudah dipermudah, sudah bahkan ada kain-kain khusus untuk itu dan tidaklah mahal-mahal sangat. Memang kain putih sekarang sangat mudah, kain kafan. Zaman dulu agak susah. Ada disimpan siap. Nah, itu sudah ada persiapan. Dan dari hadis ini diambil faidah, selain masalah mustahabnya memakai pakaian putih, juga diambil faidah bahwasanya Nabi SAW tatkala mendatangkan suatu syariat, beliau menyebutkan hujahnya. Kenapa begini? Hujahnya ini adalah termasuk pakaian terbaik. Jadi bukan doktrin ikut ini. Entah alasannya apa, tidak jelas. Tapi Nabi memberikan hujah. Dan ini adalah adab, kata Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tatkala menyebutkan hukum halal atau hukum haram, disebutkan alasannya. Hujahnya ini, karena ini adalah termasuk pakaian yang terbaik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya kita dianjurkan untuk berhias. Makanya kenapa disuruh putih? Nabi mengatakan itulah yang terbaik. Jadi kita memang dianjurkan dan digalakkan memakai pakaian yang terbaik. Kalaupun tidak terbaik, ya yang baik-baik. Allah memerintahkan untuk kita memakai yang baik-baik. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa tatkala berbicara masalah pakaian, yaitu Allah Subhanahu wa taala suka apabila kita menampakkan jejak-jejak kenikmatannya. Makanya kita disuruh untuk memakai pakaian yang baik-baik, disuruh untuk berhias. Dan beliau mendatangkan beberapa dalil terkait dengan masalah itu, karena ini bagian dari syukur. Kita tahu rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah meyakini itu datang dari Allah. Yang kedua, kita memuji-muji Allah atas nikmatnya itu. Kemudian yang ketiga adalah kita menampilkan nikmatnya itu pada, yaitu sebagai bukti bahwasanya untuk menunjukkan memang Allah itu memberikan nikmat. Ya, kalau kita selalu pakai pakaian yang lusuh, yang robek-robek, ini hakikatnya kita sedang mengutuk Allah Ta'ala. Hakikatnya kita sedang mengadukan Allah kepada makhluk. Sampai orang berbelas kasihan orang itu, Allah sampai lupa pada dia. Sampai ada yang bilang macam itu.
Nah, disebutkan di sebagian surat kabar itu, ketika ada orang itu albino, yaitu tak ada apa namanya, pigmen itu ya, biar kulitnya agak ya kuning lah atau coklat lah atau apa. Orang mengatakan Allah lupa kasih tone dia. Ini menghina Allah hakikatnya. Gimana dikatakan Allah lupa kasih nikmat warna pada dia? Makanya kita diperintahkan untuk menampakkan nikmat Allah Ta'ala. Masuk dalam keumuman ayat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan rohmu itulah hendaknya engkau sebutkan. Ya, sebut-sebut. Lidah kita menyebut alhamdulillah Allah memberikan saya ini. Bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk menyebutkan Allah itu memberikan nikmat. Dan badan kita menampilkan bahwasanya apa? Oh, kita diberi pakaian ini, pakaian itu. Ini termasuk bagian dari syukur. Walaupun ada batasannya, jangan sampai menyakiti hati para fuqara dengan menampilkan gaya hidup mewah dan sebagainya. Dua hikmah ini selalu dilakukan oleh Nabi, berhias tapi juga tidak sampai menyakiti hati para fuqara. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.